Halo semua, aku Cherry Jovana Arif, siswa dari SMA Viani. Kak Cherry ini adalah seorang penulis. Hasil dari tulisan Kak Cherry yang sudah diterbitkan itu berjudul Iridescent. Awal mula aku nulis itu, aku udah nulis dari kelas 5 atau 6 SD. Dan di 2021, aku nulis di Twitter. Ada yang genre thriller, horror, dan juga romance komedi. Baru di 2023 aku kembali buat nulis. Ternyata banyak ramai penggemar yang tertarik sama kisah Aisel sama Kyle ini. Ada 6 penerbit yang nge-kontak aku. Kalau kita menulis buku, tentu ada bantuan dari luar. Contohnya dari guru bahasa Indonesia. Kita juga bisa belajar sendiri lewat internet. Belajar banyak dari tim penerbit aku. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama aku di podcast Sukses Bersama YBHK. Dan di episode kali ini kita akan membahas Kak Cherry yang adalah seorang penulis. Oke, Kak Cherry bisa perkenalkan diri secara singkat dulu? Oke, halo semua, aku Cherry Jovana Arif, siswa dari SMA Viani. Aku berasal dari kelas 12 IPS 2. Oke, yang tadi udah aku sebut guys, kalau Kak Cherry ini adalah seorang penulis. Nah, hasil dari tulisan Kak Cherry yang sudah diterbitkan itu berjudul Iridescent. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal novel nih, Kak bisa nggak ceritain sinopsis dari novel ini tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, boleh banget. Jadi novel ini tuh berawal dari keterkejutan si Aisel, yang merupakan tokoh utama dari novel Iridescent ini. Ketika dia melihat muka dari salah satu personel band Iridescent, mukanya tuh familiar banget sama orang yang pernah pacaran sama dia waktu SD. Jadi dulu Aisel ini punya pacar waktu dia SD, namanya itu Kyle, dan gaya pacaran mereka tuh kayak alay banget gitu. Mereka punya panggilan ayah bunda. Namun akhirnya mereka putus dan lost contact. Jadi di situ dia kaget banget dong ngeliat orang yang familiar ini. Dan akhirnya setelah dia cari tahu, benar aja ternyata vokalis band utama dari band Iridescent ini tuh ternyata mantannya dia. Akhirnya dia tuh malu banget keinget masa lalu mereka, dan dia tuh pikir kalau dia tuh nggak boleh ketemu sama si Kyle ini karena dia malu banget dong kalau ketemu dia lagi. Namun kayaknya takdir sih nggak berpihak sama dia ya. Soalnya ternyata dia malah ketemu sama si Kyle, dan si Kyle ini sendiri berusaha buat 1000 cara supaya mereka terus-menerus saling berhubungan. Dari sini kisah mereka dimulai. Oke, menarik banget ya Kak ceritanya. Iya. Emang benar-benar relate gitu ya sama remaja-remaja zaman sekarang. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, kira-kira dalam Kakak menulis novel ini terinspirasi dari mana sih Kak? Oke, kalau terinspirasi, sejujurnya novel ini aku terinspirasi dari pengalaman teman aku sendiri. Jadi dulu teman aku pernah pacaran waktu SD, dan dia tuh dapat panggilan dari orang-orang tuh, panggilan itu mama papa. Dan jadi nggak lama kemudian mereka putus, cowoknya tuh pindah sekolah. Akhirnya aku mikir kayak, kalau seandainya mereka dipertemukan kembali, kira-kira bakal gimana ya? Mereka malu gak sih kalau kau ingat dulu tuh pernah pacaran sealay itu? Akhirnya lahirlah ide dari novel Iridescent ini ya. Oke, aku jadi penasaran nih, Kak kan udah ada satu karya yang udah diterbitin ya. Nah, Kakak sendiri sebagai seorang penulis tuh, ada gak sih karya-karya yang udah Kakak buat yang tetap belum diterbitin gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau ditanya karya-karya yang aku buat, awal mula aku nulis itu, aku udah nulis dari kelas 5 atau 6 SD. Aku nulis tapi bukan karena itu menjadi main fokus aku. Aku nggak nulis karena dengan tujuan aku ingin menjadi seorang penulis gitu. Aku nulis karena aku iseng aja, dan aku nulis beberapa cerita yang hasil kegabutan aku aja. Gak lama setelahnya aku berhenti dan gak aku teruskan. Dan di 2021 ketika pandemi, itu kan era dimana kita itu lebih fokus online gitu ya, karena kan kita ke lockdown di rumah, gak bisa kemana-mana, jadi kayak kita cuma bisa main handphone kita. Dari situ aku tertarik lagi untuk di sini aku balik lagi ya nulis, dan akhirnya aku di sini menulis. Yang kali ini platformnya di Twitter, bukan di Wattpad lagi. Aku nulis di Twitter, ada yang genre thriller, horror, dan juga romance komedi. Nah, sempat di 2021 aku dapat tawaran terbit dari satu penerbit. Tapi ketika kita mau menerbitkan suatu buku, kita tahu bukan sekedar kita ngirimin naskah dan terbit gitu aja, tapi kita juga perlu kesiapan mental juga. Apakah karya kita itu layak untuk diterbitkan atau enggak? Terus bagaimana lihat dari peminatnya, apakah ada orang yang berminat untuk membeli karya kita atau enggak? Dan setelah aku berpikir panjang, kayaknya aku emang belum siap gitu untuk diterbitkan di 2021. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak menerima tawaran terbit itu, dan setelahnya aku hiatus. Baru di 2023 aku kembali buat nulis, dan
ternyata banyak ramai penggemar yang tertarik sama kisah Aisel sama Kyle ini. Sampai akhirnya aku posting di Twitter itu di bulan Maret, dan di bulan April itu ada 2 penerbit yang ngekontak aku untuk diajak kerjasama. Tapi aku memutuskan untuk gak ngegabah, jadi aku tahan dulu. Aku tetap berusaha untuk upload beberapa chapter, beberapa part, sampai akhirnya total itu ada 6 penerbit yang ngekontak aku. Akhirnya aku mau dari diskusi panjang, memilih 1 penerbit, aku tanda tangan kontrak di akhir bulan Mei, dan aku berhasil terbit di tanggal 4 Agustus 2023. Oke. Berarti emang kayak proses pembuatan buku dari awalnya cuman taruh sekedar gabutan di tweet gitu ya, sampai jadi buku fisik kayak gini tuh emang benar-benar kompleks dan panjang banget ya Kak. Nah ngomong-ngomong soal penerbit, aku jadi penasaran nih. Kira-kira Kakak sebagai seorang penulis, ada nggak sih kriteria tertentu dalam memilih seorang penerbit? Kalau penerbit ya, sebenarnya aku lebih kayak penerbit yang menghargai penulisnya. Jadi biar kita tuh kerjasamanya juga enak, akunya nyaman. Terus juga aku juga suka sama penerbit yang aku pilih sekarang ini karena marketingnya itu bagus banget. Aku jadi bisa berpikir kreatif karena mereka ini kayak kreatif banget, bisa dari ide-ide konten mereka. Terus juga aku ada kayak disuruh bikin lirik lagu segala macam buat ide promosi. Jadi kreatif lah intinya. Jadi aku ngerasa seru juga, walaupun emang kalau ditanya pusing atau enggak, jujur pusing banget. Tapi serunya juga dapet gitu waktu proses penerbitan buku ini. Oke, jadi Kakak dalam memilih seorang penerbit itu lebih ngincer kayak cara promosinya gitu lah ya. Iya, itu Gimana termasuk. cara buku yang udah Kakak buat ini bisa dikenal oleh publik luas gitu ya Kak. Oke, aku jadi pengen tahu lebih lanjut nih dalam penulisan novel Kakak ini. Kira-kira Kakak ada dapat bantuan gak dari luar? Misal kayak kita kan sekolah di SMA Vianney, ada kita punya guru Indonesia kan. Nah kira-kira Kakak dapat bimbingan gak dari guru bahasa Indonesia tersebut? Kalau kita menulis buku tentu bukan dari diri kita sendiri dong, tentu ada bantuan dari luar. Contohnya dari guru bahasa Indonesia. Di SMA Vianney ini aku juga belajar kan, dari pelajaran-pelajarannya, cara menulis struktur-struktur novel yang benar, sinopsis novel yang benar, terus penggunaan kata kalimat yang benar itu juga gimana. Terus juga kita kan juga selain dari sekolah, kita juga bisa belajar sendiri lewat internet, kayak penggunaan kata-kata yang biar nggak monoton. Dan aku juga belajar banyak dari tim penerbit aku yang penerbit squad dari Akad Group. Di situ aku diajarkan juga gimana caranya membangun sebuah cerita melalui narasi yang lebih hidup gitu. Aku juga belajar juga cara penggunaan kata-kata yang lebih bervariasi, lebih bermakna. Aku banyak belajar dari mereka juga. Jadi nggak cuma dari aku sendiri ya. Oke, berarti emang Kakak tuh emang dapat bantuan dari luar gitu ya Kak. Benar. Cuma aku jadi penasaran. Kita kan sebagai murid SMA gitu lah ya, masih seorang pelajar, kita kan masih sibuk banget kan dengan pelajaran-pelajaran yang kita punya, kayak misal kita ada tugas, ada ulangan, perlu belajar materi-materi yang baru gitu ya Kak. Nah, buat Kakak sendiri nih sebagai seorang penulis yang tentu kesibukannya kan lebih dari seorang pelajar biasa gitu lah ya. Gimana sih cara Kakak tuh ngatur waktunya itu supaya pembagiannya itu dapat merata gitu? Oke, kalau aku boleh berbagi pengalaman aku, mungkin karena ini pengalaman pertama aku sebagai penulis novel ya. Ini kan novel pertama aku. Jujur untuk pengalaman pertama, aku keteteran dan kewalahan sendiri karena harus diimbangin sama sekolah juga kan. Terus juga aku nulis buku narasi segala macam. Aku harus selingin sama promosi, adanya meeting-meeting diskusi dengan penerbit juga. Banyak banget prosesnya kan. Jadi aku tuh sebenarnya kewalahan sampai waktu aku dalam penulisan novel ini, itu tuh aku bisa tidur jam-jam subuh, padahal besokannya sekolah. Apakah nilai akademis aku terganggu? Jawabannya enggak terganggu. Tapi apakah itu sehat buat aku? Enggak, karena aku jadi gampang capek, enggak bisa pikir fokus. Waktu aku jalanin naskah juga jadinya kayak ngeblank karena kurang tidur. Dan untungnya dari pihak penerbit aku tuh mau gitu bantu aku, sabar gitu. Dia kayak ngajarin aku juga gimana cara manage ini itu. Jadi akhirnya tetap ke kontrol dan akhirnya bisa berhasil terbit di tanggal 4 Agustus. Oke, berarti emang dari Kakak sendiri itu yang punya rencana ya Kak. Kayak misal aku besok mau ngapain sih, Kakak tuh udah bikin rencana tersendiri, punya skala prioritas gitu lah ya Kak. Iya, kalau untuk sekarang iya. Jadi kalau kan aku belajar dong dari yang dulu-dulu kan. Kalau dulu kan kayak apa-apa dalam satu hari aku bisa ngerjain ini itu dan akhirnya walahan sampai malam gitu kan. Tapi kalau sekarang aku mulai belajar dari kesalahan aku.
aku lebih mengerjakan sesuai dengan tingkat keprioritasan juga. Jadi kayak misalnya aku bisa melihat mana nih yang bisa aku cicil lebih dahulu. Misalnya dari tugas-tugas ini bisa aku kerjakan lebih dahulu. Jadi nanti besokannya aku bisa ngerjain hal lain. Atau mungkin lusanya nanti aku baru ngerjain ini itu. Jadi lebih terjadwal dan terstruktur Oke. ketimbang waktu itu ya. Oke, dari kakak sendiri, kakak ada nggak pesan-pesan buat remaja-remaja yang kayak kita sekarang, khususnya yang duduk di bangku SMA, buat mau mulai berkarya? Oke, jadi aku paling gini sih, ketika kita mau berkarya, pertama kita tuh harus berani. Jadi kita harus berani melakukannya, kita berani ngeposting itu di media sosial atau dimanapun. Dan dari apa yang kita publish, kita juga bisa belajar perkembangannya. Kan pasti ada progress dong, nggak mungkin kita posting langsung sukses gitu aja tuh enggak, pasti ada dalam perjalanan ya. Tapi nggak apa-apa, perjalanan justru dianggap itu sebagai perkembangan dan pelajaran lah buat kita. Dan kita juga harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan kita punya talenta dipendam gitu aja, itu enggak. Tetap berusaha diasah terus menerus, jangan pernah berhenti nyoba. Karena kalau misalnya di saat itu di 2021 atau waktu aku SD, aku berhenti dan gak mau mutusin buat gak lanjutin, gak ada yang tahu kan ternyata di 2023 aku malah berhasil nerbitin novel. Jadi intinya jangan pernah stop buat nyoba, coba untuk konsisten, disiplin sama waktu. Itu sih dari aku mungkin. Oke, berarti emang sesuai ya Kak dengan core value YBHK sendiri, yang dimana kita sebagai remaja itu memang perlu adanya inovasi dalam membuat suatu karya. Selain itu juga kita perlu nih kedisiplinan agar karya yang kita buat tersebut dapat berhasil dengan sesuatu yang positif gitu, atau memiliki nilai kegunaan bagi kita. Terima kasih ya Kak Seri atas waktu yang udah diberikan. Oh ya nih guys, buat sobat-sobat YBHK yang mungkin tertarik, punya ketertarikan gitu ya dalam menulis, bisa nih belajar dari pengalaman-pengalamannya Kak Cherry. Oke, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.